Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bri Story. Dengan saya Damar di sini. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku Saat Dilahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu Mirna tengah berbelanja di sebuah warung sayuran. Ia akan memasak untuk sore hari. Tapi di sana Mirna bertemu tetangga yang masih penasaran dengan kematian Arumbi, karena tidak ada yang tahu jika Arumbi melahirkan dalam keadaan mengenaskan. Mirna, kamu percaya sama si Danur jika Arumbi meninggal? Ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Memangnya kenapa, Bu? Gak curiga kamu, Mirna? Siapa tahu dia berbohong. Emang kamu tahu kuburannya? Saya percaya sama Danur. Saya melihat sendiri bagaimana dia terlukanya kehilangan Arimbi. Bahkan kemarin kami menemukan sesuatu di dalam kamarnya, dan itu memang sepertinya sudah mereka rencanakan. Danur akan membawa kami ke kuburan Arimbi nanti setelah semua selesai. Sesuatu apa, Mir? Apa semacam benda berkotak dan isinya? Iya. Lalu Mirna menceritakan semuanya, membuat sedikit demi sedikit mereka percaya jika Danur tidak melakukan itu. Mirna pun telah mengabari Dirga dan Gendis, memberitahu mereka akan kematian Wulan dan Danur. Dirga dan Gendis diminta datang dalam waktu yang dekat, karena mereka pun harus ikut mencari kebenaran akan saudaranya yang menghilang setelah dibunuh. Entah mereka menguburkan Wulan dan Damar di mana, sehingga polisi sampai saat ini belum menemukannya. Ya sudah, Bu, saya pamit pulang duluan. Pamit Mirna. Mirna meninggalkan mereka yang terus mempertanyakan soal kebenaran Danur. Meski mereka meragukannya, tapi mengetahui bingkisan itu ia mulai percaya jika memang ada orang yang memang menginginkan kematian Arimbi dan juga kakaknya. Siang sudah berganti. Suara lolongan anjing terdengar saling nyaut-menyaut. Bahkan suara hewan malam terdengar syahdu, dan seakan tengah bersenandung menyambut seseorang. Suara mobil mengklakson membuat Mirna membuka pintu. Ia tersenyum menyambut kedatangan Dirga dan Gendis. Gendis membalas senyuman Mirna dan mendengar bisikan dari Dirga. Kau lihatlah, rumah megah ini dan semua isinya sebentar lagi akan menjadi milik kita. Perusahaan pabrik yang Danur kelola sebentar lagi akan beralih menjadi atas nama kita. Ayo masuk, Dis, Dirga, sapa Mirna pada adiknya Dirga. Ayo Rati, Runia, Bibi sudah menyiapkan kamar kalian. Makasih, Bi. Mirna mengangguk. Mereka pun melangkah memasuki rumah yang terbilang sangat mewah milik Danur. Senyum terus mengembang di wajah Gendis kala ia memasuki rumah itu. Banyak pajangan dan hiasan yang tertata rapi di dalam sana. Semua yang ia lihat begitu indah dan mewah. Dirga dan Gendis tidak terlalu sederhana. Mereka pun memiliki satu motor dan mobil yang mereka gunakan. Hanya saja, rumah mereka masih terbilang sederhana, masih kalah besar dari rumah Arumbi kakaknya. Sejak dulu Arimbi memang wanita yang sangat dimanja di dalam keluarga Wulan dan Damar. Seakan hanya Arimbi yang menjadi anak dan cucu bagi mereka. Danur, Dirga sudah datang, panggil Mirna pada Danur. Silakan duduk, jangan sungkan ya. Mereka mengangguk. Tidak sungkan kok, Mbak.
Ini kan sebentar lagi akan jadi milik kita. Hati Gendis berbicara. Tak lama Danur datang bersama Rangga. Mereka saling bersalaman dan saling memberi kekuatan pada Danur. Namun entah mengapa, Danur merasakan keresahan saat kedatangan mereka. Karena sejak dulu Danur tahu jika Dirga dan Gendis sangat tidak menyukai Arimbi, istrinya. Danur, semoga tabah ya. Wanita masih banyak, bro. Ujar Dirga pada Danur, yang membuat mata Danur seketika menohok menatapnya. Dirga? Bercanda, Mbak. Jangan dianggap serius. Kalau kamu tidak kita hibur, kamu akan terus larut dalam kesedihan. Elaknya mencoba kembali mencairkan suasana. Danur mencoba menenangkan hatinya. Mungkin memang Dirga hanya bergurau, pikir Danur. Bibi, kami ingin istirahat. Di mana kamar kami? Ujar Runia bertanya pada Mirna. Di atas, di samping kanan. Runia dan Rati mengangguk. Mereka pun meninggalkan Dirga dan Gendis yang masih mengobrol dengan sang empunya rumah. Meski perasaan Gendis sudah merasa tak sabar, ingin melihat kamar yang akan ia tempati, dan ingin segera memiliki segalanya. Hampir 2 jam mereka mengobrol dalam perbincangan ringan. Akhirnya Mirna undur diri untuk segera istirahat. Mirna pun meminta Gendis dan Dirga untuk segera istirahat. Karena Mirna tahu perjalanan mereka pasti melelahkan. Ya sudah, kami istirahat dulu, Mbak. Danur. Mirna mengangguk, dan Danur hanya diam. Dari tadi ia tak banyak mengeluarkan kata-kata, dan hanya diam dengan pandangannya yang sedikit kosong. Mirna, Rangga, dan Danur akan beranjak memasuki kamarnya masing-masing. Tapi tiba-tiba ada suara teriakan di dalam kamar. Gendis dan Dirga melihat ke arah suara. Begitupun Danur, Rangga, dan Mirna. Mereka semua saling pandang, lalu berlari menuju kamar Runia. Danur dan Rangga ikut berlari melihat apa yang terjadi pada Runia, sampai ia berteriak di malam yang sudah hampir larut. Runia, buka pintunya. Ini ibu. Seru Gendis pada Runia yang berada di dalam kamar. Mbak, apa Runia dan Rati terpisah kamar? Mirna menggeleng. Ini kamar mereka. Karena kamar di sini hanya 2 kamar. Kamar Danur dan kamar ini. Gendis sedikit kesal. Lalu tak menghiraukan Mirna, ia kembali memanggil nama anaknya. Rati, Runia, kalian kenapa? Masih hening, tidak ada jawaban. Mereka semua seolah panik karena Runia dan Rati tidak menyauti panggilan mereka. Danur, dobrak saja pintunya. Takutnya ada apa-apa. Mirna menyarankan. Danur mengangguk. Ia pun bersiap untuk membuka pintu dengan paksa, dan perlahan ia mendorongnya. Hingga bruk, pintu terbuka. Suasana kamar terlihat sepi dan gelap. Lampunya mati sehingga pandangan mereka berjarak. Runia, kalian sudah tidur? Mbak, tolong nyalain lampunya. Mirna mencari saklar lampu dan menyalakannya. Mereka semua terkejut melihat Rati dan Runia tengah berpelukan di pojok samping lemari dengan wajah ketakutan. Mereka menghampiri dan bertanya, Runia, Rati, kalian kenapa? tanya Gendis dengan khawatir. Wajah Rati dan Runia terlihat sangat pucat dan penuh keringat, membuat mereka semua heran dengannya. Rati, Runia, nak, kalian kenapa? Mirna mendekati dan bertanya pada kedua ponakannya. Bibi, ibu. Runia menangis histeris memeluk Mirna dan Rati memeluk Gendis. Ada setan, Bibi. Arimbi jadi setan. Pungkasnya dengan isak tangis di bibirnya. Mata semua orang terbelalak, termasuk Danur yang langsung membulatkan mata. Ia mengentakkan tangannya dan menunjuk Runia.
Apa maksud ucapanmu, Runia? Arimbi sudah tenang. Jangan kau sebut-sebut namanya. Apalagi kau bilang dia setan. Sentak Danur menatap tajam Runia. Muri mencoba meredam amarah Danur, dan Rangga menahannya juga berusaha menenangkannya. Aku gak asal, Paman. Tadi Bibi Arimbi ada di sana. Wajahnya hancur dan dia bawa bayi. Gendis dan Dirga terperangah mendengar kata-kata putrinya, lalu mencoba menenangkan Runia dan Rati. Sayang, kamu pasti kecapean. Jadi berhalusinasi. Bibi Arimbi sudah gak ada. Gak mungkin ada di sini. Ucap Gendis mengelus pucuk kepala Rati. Bu, tapi beneran. Tadi Bibi Arimbi berdiri di sana. Dia membawa bayi dengan kepalanya yang... Sudah cukup. Jangan lagi menyebut nama istriku dan menuduhnya. Biarkan dia tenang, tanpa kalian tuduh dia dengan hal yang tak lazim. Danur meninggalkan kamar Runia dan Rati. Kepalanya berdenyut. Baru saja tiba sudah membuat onar, batin Danur. Mirna mencoba menenangkan Runia. Dia masih sangat syok dan ketakutan. Sebelum kejadian, Runia dan Rati masuk ke dalam kamar yang disediakan Mirna. Rati yang sudah mulai kantuk memasuki kamar mandi untuk mencuci muka, dan Runia mengeluarkan barang-barang dari tasnya ke atas nakas. Tak lama Rati kembali. Mereka bertukar posisi. Runia memasuki kamar mandi. Setelah selesai mereka duduk melihat kamar yang begitu indah, mewah dan sangat besar. Apa benar, Dek? Benar lagi rumah ini akan menjadi milik kita? Ujar Rati pada Runia adiknya. Kita lihat saja nanti. Semoga pengorbanan ayah dan ibu menumbalkan Bibi Arimbi dan bayinya akan berhasil. Shh. Rati menaruh telunjuknya di bibir Runia. Ia mengedarkan pandangannya. Jangan sebut-sebut itu di sini. Nanti ada yang dengar. Runia menutup mulut dan berdiri dengan nyengir kuda. Tak lama ia mematikan saklar lampu dan berjalan menuju kasur. Prak. Angin berembus dengan bau amis dan bau busuk yang menyengat menyeruak di kamar mereka. Rati dan Runia menoleh kala jendela terbuka dengan kencang karena tertiup angin. Namun mata mereka membulat kala melihat sosok Arimbi melayang menghampiri mereka. Wajahnya pucat membawa bayi di gendongannya. Bibi Arimbi. Ya, bagaimana? Kalian senang bertemu denganku? Setelah membunuhku dan bayiku, kini ingin menikmati rumah dan semua harta milikku. Arimbi berkata seraya menatap tajam kedua wanita yang gemetar dan hendak menangis. Tubuhnya beringsut mundur hingga mereka sudah beradu dengan tembok di ujung lemari. Tidak akan kubiarkan. Arimbi merubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan, dengan bola mata yang menghitam. Bahkan tetesan darah dari bayi yang digendongnya sangat anyir dan bau busuk. Arimbi tertawa melihat dua wanita yang ikut dalam penganiayaannya saat melahirkan putrinya ketakutan. Karena ulahnya dan orang tuanya membuat Arimbi kehilangan sang putri dan nyawanya. Arimbi melayang, menembus kaca setelah berhasil membuat kedua anak dari adik ibunya ketakutan. Itu adalah awal dari balasan yang belum dimulai. Mirna masih mondar-mandir di dalam kamarnya selama kepergian Arimbi dari rumah itu. Ia belum pernah mengalami hal ganjil. Tapi kenapa kedatangan Dirga dan keluarganya malah menambah masalah dengan kabar yang dilihat Runia dan Rati? Bu, ada apa? Tanya Rangga. Pak, ibu masih gak percaya sama Runia. Masa iya dia melihat Arimbi? Masa iya Arimbi menjadi hantu? Jawabnya gelisah. Sudahlah, Bu. Sepertinya mereka terlalu kelelahan, jadi berpikir melihat Arimbi. Ibu kan dengar kata Danur dari awal. Arimbi sudah meninggal.
dan dia sudah dikuburkan. Hanya saja kita masih menunggu waktu kapan kita bisa ke sana, karena kita saja masih kerepotan mencari jasad kakak kamu. Bapak benar, tapi apa, Bu? kalaupun mereka melihatnya, kenapa Arimbi hanya memperlihatkan dirinya pada mereka? Kenapa bukan kita, Pak? Rangga terdiam. Ia seolah mengiyakan apa kata istrinya. Sudahlah, Bu. Mari kita istirahat. Sudah larut. Besok akan ada petugas kepolisian ke sini dan akan kembali menelusuri pencarian Mbak Wulan. Mirna mengangguk. Ia pun merasakan tubuhnya sudah sangat lelah. Rangga mematikan lampu kamarnya dan segera memejamkan mata untuk segera pergi ke alam mimpinya. Baru saja mata Mirna terpejam, ia mendengar suara tangisan seorang di samping kamarnya. Dari balik gorden yang transparan, terlihat siluet wanita berdiri membelakanginya. Siapa malam-malam menangis? Ganggu orang istirahat saja. Gerutu Mirna. Dia pun bangkit dan beranjak dari atas kasurnya. Ia mendekati horden dan semakin dekat, semakin jelas sosok wanita berdiri di luar sana. Siapa dia? Dari pakaiannya seperti Mbak Wulan, lirinya. Lalu Mirna membuka jendela. Terlihat Wulan meliriknya sekilas lalu melangkah menuju samping rumah. Mirna yang sudah terlanjur melihatnya dan penasaran, membuka jendela sedikit lebar dan keluar mengikutinya. Mbak, tunggu. Mirna mengejar Wulan sampai berada di belakang rumahnya. Wulan masih berjalan menuju sebuah kebun yang berjajarkan pohon singkong. Mirna mengikutinya secara perlahan. Dari jarak sekitar 10 meter Wulan menatapnya, lalu menunjukkan sebuah gundukan tanah. Tangannya terus menunjuk pada Mirna dan gundukan tanah yang berada di hadapannya. Apa maksudnya, Mbak? Tanya Mirna. Namun hembusan angin membuat pandangannya terganggu, sehingga ia menyapu kegelapan. Setelah angin hilang dan kembali tenang, Mirna hendak bertanya lagi pada Wulan. Tapi Mbak Wulan di mana? Serunya berteriak mencari Wulan yang sudah tidak ada di hadapannya. Mirna terus berteriak di dalam kegelapan. Ia terus berjalan mencari keberadaan kakaknya. Namun hanya ada keheningan dan suara burung malam yang bersautan. Bu, Ibu. Mirna merasakan pipinya yang ditepuk-tepuk dan baunya diguncang. Sehingga tak lama ia sadar dengan nafas ngos-ngosan dan wajah juga tubuhnya berkeringat. Mbak Wulan. Ia menatap kamar dan Rangga yang berada di sampingnya. Ia mengusap wajahnya yang basah. Mimpi yang ia alami seakan nyata bertemu dengan sang kakak. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Aku. Bunyi telepon menggantung ucapan Mirna. Rangga meraih telepon miliknya yang bergetar di atas nakas. Terlihat nama yang sangat dikenalnya dan langsung ia mengangkat telepon. Mirna menatap jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Rasanya ia baru terlelap, namun hari sudah berganti. Baik Pak Joko, saya tunggu kedatangannya. Rangga memutuskan sambungan telepon, lalu menghampiri Mirna yang masih duduk di atas ranjang. Bu, Pak Joko akan kesini bersama beberapa penelusur lainnya. Kalau jangka 1 minggu Mbak Wulan tidak ditemukan, mereka akan menghentikan pencarian dan menutup kasusnya. Ujar Rangga menatap Mirna. Loh, kenapa dihentikan, Pak? Bukannya hak mereka dan tugasnya mencari kebenaran sampai ketemu? Bu, kita tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jadi kita bisa apa? Tapi Pak, sudah, kita bicara nanti. Sekarang Ibu bersiap.
Mirna mengangguk lalu beranjak dari atas kasur untuk segera membersihkan diri. Rangga duduk dengan pikiran yang masih berbelit. Apa yang menimpa keluarganya sangat keji. Mereka yang membunuh Wulan sama sekali tak meninggalkan jejak, bahkan dengan kejam dan tanpa hibah menyembunyikan jasadnya. Rangga menggusar rambutnya dengan kasar. Ia harus bisa menemukan jasad sang kakak. Bagaimana tanggung jawabnya jika sampai ia tak menemukan Wulan? Janji pada orang tua Wulan dan Mirna dulu semua sia-sia. Iya, Rangga adalah orang yang dipercayai oleh orang tua Mirna dan Wulan. Melihat sikap dan kearoganan Dirga, mereka tahu jika sosok anak pria yang satunya tidak memiliki watak kebaikan seperti Damar dan Rangga. Sehingga orang tua mereka mempercayakan Wulan pada Damar dan Mirna pada Rangga. Dan pesan yang singkat yang membuat Rangga harus menemukan Wulan. Apapun yang terjadi, Rangga dan Damar harus menjaga dan melindungi Wulan dan Mirna. Rangga, Damar, saya titipkan Wulan pada kalian. Jika suatu saat kalian menemukan masalah, jangan biarkan dia sendirian. Rangga, kau sebagai adik harus bisa menjaga kakak kamu. Dan kamu Damar, sebagai seorang suami, jaga dia dan lindungi dia. Jangan biarkan dia bersedih atau terluka, kata mertuanya saat itu. Kata-kata sang ayah mertua kembali terngiang. Memang Wulan adalah anak yang paling diutamakan dalam keluarganya, seperti Arimbi saat itu. Wulan dan Arimbi bak mutiara dan permata yang begitu berharga bagi mereka semua, sehingga menimbulkan kebencian dari satu adik yang menginginkan dirinya menderita dengan melihat kematian Arimbi dengan cara yang sangat di luar nalar. Bahkan mereka pun ikut meregang nyawa saat hendak melarikan diri dari musuhnya. Pak, Seru Mirna menatap Rangga. Ibu, kagetin aja. Bapak, ibu manggil udah ribuan kali kok diem baik. Kenapa toh Pak? Ada lagi yang difikirkan? Enggak Bu, Bapak hanya teringat almarhum bapak kamu yang menitipkan Wulan agar bisa menjaga dari mara bahaya. Tapi ternyata jangankan menjaga, Mas Damar saja sampai tewas di tangan mereka. Lirihnya dengan hembusan nafas yang begitu kasar. Pak, dia memang sangat menyayangi Wulan, bahkan sampai anaknya. Bagi Bapak adalah permata. Dia tidak membedakan kita. Tapi itulah berharganya Mbak Wulan di mata keluarga. Kalau aku punya hati kayak Dirga, mungkin sudah iri aku dengannya. Tapi beruntung kamu bisa mengerti keadaan dan memahaminya, sehingga kalian akur-akur saja dan baik-baik saja. Tentu Pak, Bapak kami selalu mengajarkan untuk selalu saling mengasihi. Karena kehilangan mereka baru kita rasakan apa artinya keluarga. Iya, dan kita sekarang merasakan itu. Yang sabar ya Bu. Wulan menoleh pada pintu yang diketuk dari luar, lalu beranjak dan hendak membukanya. Bi, kata ibu ada tamu. Serunya dari luar. Pintu terbuka. Terlihat Runia berdiri menatap Mirna sambil tersenyum. Siapa? Kok pagi sekali? Nggak tahu Bi, katanya dari kepolisian. Astaga Pak, itu Pak Joko sudah datang. Pekiknya memanggil Rangga. Mirna lupa jika hari ini akan ada tamu dari kota. Karena mimpinya ia harus kesiangan dan tak sampai menyiapkan apa-apa. Rangga pun menghampirinya dan segera keluar. Ia merapikan pakaiannya yang sudah ia siapkan dari bangun pagi. Aduh, kok nggak dibangunin sih? Gerutu Mirna. Mirna menepuk keningnya.
Ia lupa jika tadi ia dibangunkan dan kesusahan karena mimpinya seakan menarik ia agar tidak terjaga. Runia pun meninggalkan Mirna dan membangunkan Gendis dan Dirga. Gendis yang mendengar kabar kematian Arimbi akan diusut. Ia sedikit terganggu dan segera membangunkan Dirga. Apa? Ada polisi ke sini? Dirga pun sama terkejutnya. Ayo Pak, cepat. Kita harus ikut mendengar, biar tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar Gendis. Mereka pun bersiap dan langsung menghampiri tamu juga Mirna yang sudah berkutat di dapur. Dirga duduk di samping Rangga dan menatap Danur yang sedikit berbisik bersama pria berbadan tegap dan gempal. Mas, ada apa? Tanyanya pada Rangga. Dia petugas kepolisian yang ikut mengusut kematian Mbak Wulan dan Mas Damar, sahut Rangga. Loh, emangnya harus sampai pakai polisi? Kan sudah saya bilang, kita cari dengan cara kita, bukan polisi. Tapi saya ingin polisi ikut mencari. Saya akan usut tuntas dan akan menemukan di mana ibu sama ayah dikuburkan. Danur menyela ucapan Dirga yang ia rasa sangat tidak masuk akal. Ini rumah saya dan keluarga saya. Di sini saya yang memutuskan. Sambungnya lagi dengan sedikit tegas. Danur tahu jika Dirga memang tidak menyukainya dan Arimbi. Jadi ia tahu jika Dirga tak akan membenarkannya jika Danur mencari lebih dalam soal kematian mertuanya. Terlihat Gendis yang sedikit was-was. Ia takut mereka menemukan kuburan Wulan sebelum genap 40 hari. Jika mereka menemukannya, maka ritual yang mereka lakukan akan sia-sia. Baik kalau seperti itu Pak Danur. Besok lusa saya dan tim akan kembali ke sini. Apa barang yang saya minta sudah ada sediakan? Danur mengangguk, lalu mengambil sebuah plastik yang ia simpan di atas meja. Tidak ada yang tahu apa isi di dalamnya, karena Danur sengaja merahasiakan ini dari Dirga dan Gendis. Hanya Rangga yang tahu, bahkan Mirna pun tak mengetahui apa-apa. Selepas kepergian Pak Joko, Rangga dan Danur duduk di halaman belakang rumah. Mereka mencari tahu apakah ada keganjalan di sana atau tidak. Tidak lama terdengar suara tapak kaki mendekat. Mirna rupanya. Dia membawa nampan bersama cemilan untuk teman mengobrolnya. Juga ia ingin menceritakan suatu mimpi yang ia alami semalam. Di mana Dirga, Bu? Tanya Rangga. Sepertinya mereka tengah makan, karena tadi Gendis habis bantu ibu masak. Oh ya Danur, bibi kamu semalam bermimpi. Tutur Rangga yang membuat Danur menatapnya. Mimpi? Mimpi apa Paman? Bibi semalam mimpi bertemu Mbak Wulan, lirinya. Maksud bibi? Mirna menceritakan mimpinya semalam. Ia mengingat lagi jika semalam ia keluar dari jendela kamarnya. Lalu dia menuju ke suatu tempat dan melihat. Ada apa, Bi? Ibu kamu menunjukkan sesuatu seperti kuburan. Kuburan? Di mana? Bibi tidak tahu sebelah mana. Tapi semalam Bibi mengikutinya lewat jendela kamar. Bu, masih ingat tempatnya? Mirna mengangguk. Lalu Rangga dan Danur beranjak agar Mirna menunjukkan di mana tempat semalam yang ia lihat. Perlahan Mirna melihat jendela dan mengingat ia berjalan menuju halaman belakang. Lalu berjalan sedikit lebih dalam saat berada di halaman belakang. Namun karena semalam ia tak melihat suasananya, Mirna lupa berada di sebelah mana ia mengikuti Wulan dan berdiri menunjukkan sebuah gundukan tanah yang seperti makam. Krek. Suara benda dari balik pintu membuat mereka menoleh.
dan hendak mencari tahu ada apakah di balik pintu. Terlihat dari siluet bayangan yang terkena sinar lampu, ada seorang di dalam sana. "Buka pintunya, Bi." Mirna membuka pintunya. Tidak ada siapapun di sana. Mereka mencari dengan mengedarkan pandangan di dalam gudang yang memang langsung menembus dapur. Tidak ada siapa-siapa. Dan Ucap Mirna. "Tapi saya tadi melihat bayangan seorang di sini," jawabnya. Mirna melihat keadaan, tapi sepi dan tidak ada apa-apa. Mirna berpikir mungkin hanya bayangan dari benda terpapar sinar lampu. Mirna menggeleng, menandakan jika di sana tidak ada apapun, sehingga kembali melihat halaman yang memang Mirna lewati semalam. Anehnya suasana sangat aneh. Padahal hari sudah semakin siang, tapi rumah itu dan halaman belakang seakan senyap dan sepi. Tidak sehangat waktu di mana Arimbi masih ada. "Semalam Bibi tidak melihat ke arah mana Bibi berjalan," ujar Danur. tidak, hanya di sini semalam. Mirna melihat sekeliling, entah berjalan ke arah mana dia semalam. "Ya udah, nanti kita cari tahu lagi. Sekalian besok bersama tim dan juga Pak Joko." Mirna dan Rangga akhirnya berbalik dan akan kembali ke dalam. Namun, Tunggu, Mirna menghentikan langkah Rangga. ada apa? Mirna berjalan menuju sebuah sudut halaman. Tak lama ia melihat-lihat, hingga tak lama ia melihat gundukan tanah merah yang sengaja diberikan lapisan rumput. Mirna membuka rumput yang memang tidak tertanam dan hanya menempel, melihat dua gundukan tanah yang merapat. Ini Pak, ini yang semalam dituduhkan Mbak Wulan semalam. "Benarkah, Bi?" Iya Danur, semalam Mbak Wulan berdiri di sini. Mereka membuka tumpukan rumput yang memang disengaja menutupi tanah kuburan. Mungkin sengaja karena tidak ingin ditemukan. Perlahan angin berembus menerpa wajah mereka, diiringi dengan aroma bunga melati yang menyeruak dan bau amis yang mengganggu indera penciuman mereka. Danur menatap sekeliling. Angin seolah sengaja datang menyertai, dan Danur juga merasakan ada kesempatan saat tembusan angin menerpanya. Paman, hubungi Pak Joko sekarang juga, titah Danur, dan Rangga pun menuruti perintahnya. Danur menatap sekeliling yang hamparannya penuh dengan rumput yang memang sedikit jauh dari samping rumah, sehingga batas pagar rumahnya dan halaman belakang di mana ia menjadikannya sebagai tempat limbah sampah kini seolah menjadi tempat yang sangat menyesakan dadanya. Sudah, mereka akan segera tiba. Lalu bagaimana? Apakah benar ini kuburan Mbak Wulan? Ujarnya dengan perasaan sedikit gelisah. Rangga berharap cemas. Ia takut jika di dalam sana tidak ada apapun dan hanyalah sebuah jebakan. Tidak Pak, Ibu yakin kakakku ada di sana. Jika benar pun, pasti Arimbi tidak akan membiarkan jasad ibu dan ayahnya menderita terlalu lama. Maksud ibu? Maksud kata-kata bibi apa? Danur, kita jangan bodoh. Sepertinya orang yang mengubur Mbak Wulan dan Mas Damar tidak menginginkan kita menemukan keberadaannya. Bibi bisa merasakan itu. Dan meskipun begitu bibi yakin Arimbi tidak akan membiarkan mereka terus melukai ibu dan ayahnya. Arimbi? Iya. Sejak bibi melihat Runia yang ketakutan melihat sosok Arimbi, dan bibi pun mendapat mimpi seperti semalam, bibi bisa menimbulkan jika apa yang dikatakan Runia memang nyata, Arimbi pasti datang dan akan menemukan pelaku yang sudah menyakitinya. Sudahlah, Bi. Arimbi sudah tenang. Mana mungkin. Permisi, Pak. Suara seorang menghentikan ucapan Danur. Pak Joko dan beberapa anak buahnya sudah datang. Ada apa, Pak? Meminta kami datang. Apakah menemukan sesuatu? Atau petunjuk? Ini Pak,
kami menemukan tanda yang sepertinya kuburan. Kuburan? Benarkah? Cobalah dilihat, atau gunakan barang yang saya berikan tadi pagi. Mungkin bisa membantu. Barjo, keluarkan si Tumang. Ditanya pada pria di belakangnya. Siap Dan. Barjo menuju mobil pikapnya, lalu mengeluarkan anjing pelacak dan membawanya ke hadapan Joko. Joko mengeluarkan kresek yang diberikan Danur tadi pagi, lalu memberikan pada Tumang dan menciumnya. Lalu dengan cepat meminta Barjo membawanya untuk segera menghirup dan melacaknya. Anjing si Tumang pun berjalan mencari arah bau yang ia cium dan berhenti pada gundukan tanah yang tertutup rumput. Gali, cepat! Ditapak Joko dengan tegas. Melihat Tumang yang terus menggonggong dan terus mengacak gundukan tanah, dengan cepat Rangga mengambil cangkul, lalu membantu para bawahan Pak Joko menggali tanahnya. Danur dan beberapa pria lainnya pun ikut membantu. Hingga beberapa waktu, ada sebuah kain terlihat dari dalam sana. Mbak Wulan. Pekik Mirna melihat kain yang ia kenal adalah pakaian Wulan. Tak lama Dirga, Gendis dan kedua anaknya tiba kala mendengar keramaian di belakang rumahnya. Mereka kaget melihat para polisi juga Danur dan Rangga tengah menggali tanah kuburan Wulan. Mas, gimana ini? Mereka menemukan kuburan kakak kamu dan suaminya. Bisik Gendis. Aku juga bingung. Bisa gawat kalau gini. Sia-sia kita melakukan ritual. Keduanya saling berbisik dengan tubuh sedikit menegang. Apa yang akan terjadi jika Danur dan Mirna tahu bahwa yang membunuh Wulan, Damar, dan Arimbi adalah keluarganya sendiri? Apakah masih ada kata yang masih mengingatkan antara persaudaraan mereka? Atau bahkan menimbulkan satu masalah yang akan membuat Dirga dan Gendis menyesali perbuatannya? Mbak, ada apa ini? Ucap Gendis berpura-pura seraya menenangkan detak jantungnya yang seolah berpacu lebih cepat. Ini kuburan Mbak Wulan. Semalam Mbak bermimpi didatangi dia dan menunjukkan tempat ini. Setelah tadi kita cari, akhirnya kita menemukannya. Ya ampun Mbak, yang sabar ya. Gendis berpura-pura kembali memeluk Mirna dengan wajah sedih dan sendu. Begitupun kedua anaknya yang melihat galian tanah semakin menunjukkan mayat Wulan. Tubuh mereka gemetaran mengingat bagaimana mereka malam itu melakukan kejahatan pada bibi tertuanya. Rat, benarkah itu bibi Wulan? Runia bertanya dengan bibirnya yang bergetar. Rati mengangguk. Entah apa yang mereka rasakan melihat Danur yang sudah memangku tubuh Wulan yang dalam keadaan berlumuran darah dan luka sayat di tubuhnya. Ayo cepat, bantu Pak Bima mengangkat Pak Damar. Perintah Pak Joko lagi. Beberapa pria yang lain ikut membantu dan mengangkat Pak Damar. Keadaannya sangat mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah juga luka sayatan di tubuh. Bahkan lebih mengerikan karena lehernya ikut patah. Mas Damar, Mbak Wulan. Ya Allah, kejam sekali mereka. Rinti Mirna melihat keadaan kedua kakaknya. Dirga mendekati Danur dan Rangga. Kekesalan masih kentara namun dia harus menjaga sikapnya di depan kedua kakak iparnya. Namun Dirga yang berada di samping kiri melihat sesuatu di genggaman tangan Wulan. Sebuah kalung lalu Dirga mengambil dan menyembunyikannya. Ia kenal dengan kalung itu karena memang miliknya. Ia ingat kalau Wulan terkena satu tembakan darinya. Wulan meraih dirinya dan langsung mendapat satu pukulan darinya. Ia pun masih ingat rasa panas kala Wulan menamparnya malam itu. Hingga dengan kesal ia menembaknya, lalu menghabisi mereka. Aku berjanji padamu, Mbak. Aku akan menemukan mereka yang sudah melakukan ini padamu. Orang tuamu mempercayakan kamu pada aku. Bahkan dia sangat percaya jika aku dan Damar akan melindungimu.
Tapi nyatanya aku tak bisa melindungi kamu di saat kamu dan Mas Damar perlu kami. Kekejaman mereka akan perbuatannya tidak akan mendapat ampunan. Aku yakin, cepat atau lambat, mereka akan kutemui. Demi istri dan kedua orang tuaku, aku bersumpah tidak akan memberi sedikit pun kata maaf dan ampunan pada mereka. Mereka yang sudah membuatku kehilangan anak dan istriku, bahkan membunuh orang tua yang sangat kami cintai. Timpal Danur dengan mata berkaca dan merah menahan amarah. Keduanya saling berteguh dalam rasa sakit dan dendam mendalam. Amarah melihat orang yang dicintainya tersakiti adalah sebuah luka yang amat perih. Tidak, jangan, Bibi sudah mati. Mereka menoleh dengan wajah memerah, mendengar suara yang menjerit di belakangnya. Dan rupanya mereka melihat Runia dan Rati ketakutan melihat mayat Wulan dan Damar saat berada di hadapan mereka. Gendis yang memeluk Mirna pun langsung menghampirinya, lalu bertanya, Runia, Rati, ada apa? tanya Gendis tak mengerti. Bu, itu Bibi, matanya ngeliatin kita, Bu. Dia. Sudah, Bibi kamu itu gak liatin kamu. Kamu lihat, jangan ngada-ngada Runia. Ibu, Bibi marah sama kita. Runia dan Rati masih melihat kalau Wulan menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Namun mereka melihat Wulan sudah tidak berdaya, bahkan tubuhnya sudah hampir membusuk. Sudah, kamu kembali ke kamar. Jangan bikin rusuh. Tita Gendis kepada kedua putrinya. Tirga merasa ada yang aneh dengan tingkah Runia dan Rati. Sepertinya ada sesuatu yang memang membuat keduanya histeris. Mirna dan Rangga sibuk membantu para polisi membawa jasad Wulan dan Damar. Tidak ada waktu untuk mengurus Runia dan Gendis. Danur menyiapkan tempat dan memberitahu warga akan ketemuannya mayat Wulan. Sehingga dengan cepat warga dan tetangga mengetahui kematian Wulan dan Damar sangat tragis. Ya Allah, kejam sekali mereka. Menyiksa sampai membunuh Wulan dan Damar, seru seorang ibu muda. Bu Tika, kata Bu Yuli, mayat Bu Wulan dan Pak Damar sangat mengenaskan. Apa benar? Tanya Bu Rizky. Kita lihat aja yuk. Tapi apa Mak Karsim ditemukan? Karena Mak Karsim pun ikut menjadi korban karena sudah membantu mereka. Belum tahu. Nanti kita lihat aja di sana. Ya, benar-benar gak punya hati orang yang menumbalkan wanita hamil. Bayi dan keluarganya itu ya. Katanya tumbal seperti itu karena ia ingin kaya, sambung Bu Fitri. Ya Allah, keji sekali ya. Demi harta sampai ngorbanin nyawa orang. Bisik-bisik tetangga terus ramai memenuhi desa Mekarwangi. Mulut ke mulut menyayangkan nasib yang menimpa keluarga Wulan dan Danur. Wulan ikut menjadi korban karena mencoba menyelamatkan sang putri. Namun naas, putri dan cucunya pun tak bisa dipungkiri. Kematian anak dan cucunya nyata jelas di depan mata Wulan dan Damur. Di rumah Danur, polisi tengah menggali mencari mayat Mak Karsim. Karena Mak Karsim seorang dukun beranak yang sedikit banyak mampu memahami dalam ilmu gaib. Sehingga dengan kejam mereka membunuh Mak Karsim, orang yang tidak tahu apa-apa. Pak, ketemu, seru Pak Agung. Robi, cepat bantu mereka, titah Pak Joko. Mereka semua merasa senang karena mayat yang dikubur dengan cara yang disembunyikan akhirnya ditemukan. Meski rasa pilu kini semakin mencuat karena keadaan mayat yang sama-sama tragis. Luka sayatan di tubuh, juga leher yang patah membuat semua orang merasa ngeri. Banyak yang menangis melihat mayat-mayat yang ditemukan polisi. Yang mereka tahu, Wulan, Damar, dan Mak Karsim adalah orang yang sangat baik.
Wulan adalah wanita yang sangat ramah, begitupun Damar. Dia adalah pria yang selalu memberikan bantuan pada semua warga yang sangat membutuhkan. Dari ekonomi dan pekerjaan, sehingga banyak warga yang memang mampu ikut kerja di pabrik tekstil miliknya. Ya Allah, Mak Karsim. Pekik Mirna. Semua orang ada yang ikut histeris melihat keadaan mayat yang sangat menyedihkan. Mari kita urus semuanya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Juga saya sudah menghubungi keluarga Mak Arsim untuk segera ke sini. Danur meminta untuk mereka membantu untuk membawa mayat orang tua dan Mak Karsim ke dalam rumah. Bahkan dia sudah menghubungi keluarga Mak Karsim, karena jika tidak akan banyak yang akan salah sangka, seperti saat ia tiba di desa. Semua orang dan keluarga Mak Karsim sudah berkumpul. Danur bertanggung jawab atas semua biaya kematiannya. Bahkan Mak Karsim tak dibawa pulang karena keadaannya yang tidak memungkinkan. Sehingga mereka manut kalau Danur meminta agar diurus semuanya di sana. Mas Danur, lalu di mana Rimbi? Tanya Bu Indah selaku ketua RT. Bu, istri saya sudah tenang. Saya menempatkannya dengan layak. Jika semua sudah selesai urusannya, nanti keluarga akan saya bawa. Tapi tidak sekarang, karena saya harus menyelesaikan urusan saya mencari tahu pelaku yang sudah dengan kejam menumbalkan istri dan bayi saya. Baiklah, maaf saya tidak bermaksud ya. Ya sudah, saya ikut berbelasungkawa. Kamu yang sabar, semoga mereka semua segera ditemukan. Semua orang sibuk berduka. Bahkan ada yang tengah senang hati mengaji, memberikan doa untuk mereka yang sudah tiada. Namun berbeda dengan adik Wulan, Dirga dan Gendis. Mereka seolah tak merasa sedih dan bersikap biasa saja, membuat perhatian orang tertuju padanya. Bu, kau lihat sih Gendis sama Dirga itu. Mereka kayak ndak ada sedih-sedihnya begitu, malah kayak orang terlihat kesal. Ujar seorang ibu berbisik pada Bu Nania. Iya ya, kok dia kayak kesal begitu? Lihat aja muka si Dirga itu, masam ke begitu. Shh, sudah, biarkan aja. Mungkin memang ia sengaja terlihat kuat. Itu kan lebih baik, Bu. Daripada kita menangisi mereka yang sudah pergi, akan semakin membuat beban. Ya tabah kuat juga gak begitu, Bu. Ini kok sepertinya dia gak terlihat berduka. Udah. Ayo kita teruskan mengajinya. Jangan sampai dia dengar kita membicarakannya. Mereka semua menunduk, karena sepertinya Gendis tengah memperhatikan mereka. Sehingga Bu Nania kembali mengingatkan agar mereka segera meneruskan membaca Yasin tanpa menghiraukan sikap Dirga dan Gendis. Petir menyambar. Kilatan cahayanya yang saling menyatu membuat langit yang cerah terlihat mendung. Warga yang baru saja selesai menguburkan jenazah harus sesegera mungkin kembali, karena hujan sepertinya akan segera turun. Bu, ayo kita segera pulang. Hujan akan segera turun. Rangga mengajak Mirna untuk segera pulang, karena cuaca semakin terlihat kelam. Ibu masih ingin di sini, Pak. Bi, ayo kita pulang. Cuaca sudah sangat mendung. Bibi harus ikhlas dan tabah agar ibu dan ayah tenang di sana ya. Iya Mbak, ayo kita pulang. Keburu hujan ini, mana banyak petir lagi. Sambung Gendis dengan ketus. Danur dan Rangga merasa heran, karena sikap Gendis sekilah itu berubah. Setelah menemukan kuburan Wulan, Gendis terlihat sangat kesal dan seakan tak menyukainya. Dirga pun sama halnya. Mereka seolah tak bisa menyembunyikan kekesalan karena usaha mereka gagal karena Mirna menemukan kuburan Wulan sebelum waktunya. Ya udah Mbak, aku pulang duluan aja. Kasihan Runia dan Rati di rumah sendirian. Mereka sangat takut sama suara petir. Ayo Bu, kita pulang. Rangga kembali membujuk, hingga akhirnya Mirna luluh dan mengikuti Rangga untuk segera pulang. Mereka semua berjalan perlahan, karena gerimis mulai membasahi bumi. Suasana pemakaman yang sangat sepi, kabut mulai menutupi pandangan.
Danur yang masih tak menyangka akan apa yang terjadi menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengedarkan pandangan ke arah pemakaman, dengan pandangan sedikit terhalang karena kabut yang begitu tebal. Danur menatap kuburan Wulan dan Damar yang baru saja ditinggalkan beberapa meter. Pandangannya kembali berbayang karena netranya yang berkaca-kaca karena menganak sungai. Semoga kalian semua tenang di sana. Lirik Danur lalu mengusap kedua pipinya. Ia hendak berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang. Namun pandangannya menangkap sesuatu yang samar karena terhalang kabut di depan sana. Ia mengusap wajahnya agar sedikit jelas melihat siapa yang berdiri di samping makam ayah dan ibunya. Hingga perlahan Danur kembali berbalik dan melangkah menuju makam. Dengan langkahnya yang sengaja, tak ia berikan suara, Danur mencoba melihat lebih jelas sosok wanita yang berdiri di sana. Siapa di sana? Danur. Suara seorang membuatnya menoleh. Rangga melihat Danur yang tengah berjalan menuju makam kembali berbalik dan mendekatinya. Lalu bertanya kenapa dengan dirinya yang masih diam di sana. Itu saya. Ada apa? Ayo, hujan keburu deras. Rangga mencoba membawa Danur kembali dan membuat Danur yang hendak menghampiri sosok wanita itu urung. Ia masih melihat dengan jarak yang semakin jauh. Ia melihat siluet wanita yang berdiri di samping makam Wulan dan Damar. Ada apa, Danur? Mirna bertanya kala Danur yang masih memerhatikan kuburan orang tuanya. Bibi, apa kamu tidak melihat ada orang berdiri di sana? Tunjuk Danur. Siapa? Gak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan menghalangi pandangan. Tapi saya melihat ada seorang di sana. Seorang wanita, Bi. Wanita? Gak ada siapa-siapa. Sudah ya pulang. Nanti repot kalau hujan semakin deras. Akhirnya Danur pun melangkahkan kaki mengikuti paman dan bibinya. Meski hatinya merasa memang ada orang yang memperhatikan dia, hanya saja Danur tak melihat wajahnya. Apa ini, Mas? Kita gagal. Seru Gendis di dalam kamar. Ia tengah mengobrak-abrik kamarnya karena merasa kesal terhadap Mirna yang sudah mengganggu rencananya. Sudahlah, diam. Jangan sampai mereka dengar perkataanmu. Bisa semakin bahaya kalau mereka tahu, Gendis. Tapi aku kesal. Sia-sia kita membunuh mereka. Kenapa kau yang lebih terobsesi, Gendis? Bukannya kemarin kau ketakutan dan menolak? Itu kemarin. Sekarang aku sudah tahu rumah ini mewah dan sangat megah. Siapa yang akan menolak? Perusahaan yang mereka kelola saja sangat bagus dan pasti banyak uangnya, Mas. Dirga semakin merasa kesal. Apa yang dikatakan Gendis ada benarnya. Mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan melihat kemewahan matanya semakin buta. Lalu bagaimana kita ke depannya? Gimana dengan Nyai Arum nanti? Kita... Assalamualaikum. Suara seseorang membuat Dirga terdiam. Ia menajamkan telinganya. Siapa itu? Bukan Mirna yang datang? Dirga mengendikan bahu, lalu berjalan hendak membuka pintu. Waalaikum. Dirga terkejut kalau sosok yang ada di hadapannya bukan Mirna atau tetangganya. Tantri? Anggi? Iya, Paman. Ibu dan Bapak ada. Dirga mengangguk. Pandangannya tak lepas dari tubuh Tantri yang terlihat berisi. Perutnya membuncit seperti orang yang tengah hamil besar. Maaf, Mbak Mirna masih di jalan. Kami baru pulang dari pemakaman. Dirga menyusul Tantri yang hendak duduk di kursi. Lalu Tantri menampakkan wajah sedih. Sabar, sayang. Anggi mencoba menenangkan istrinya yang terlihat sedih mengingat ibu dari kakak sepupunya tiada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu, Bapak. Tantri, Anggi, kenapa kalian kesini, Nak? Mirna memeluk sang putri
yang memang Mirna pun sudah sangat merindukannya. Loh Bu, kami kan ingin mengucapkan turut berduka cita pada Mas Danur. Iya kan Mas? Ucapnya seraya menengok Anggi. Iya Bu, masa kita nggak kesini padahal lagi berduka loh. Seharusnya kalian gak kesini, biar nanti Mas dan Bibi yang datang ke desa Duku. Timbal Danur yang melihat Tantri dan suaminya ada di ruang tamu. Gak apa-apa Mas, kami juga sekalian akan ikut membantu di sini. Tidak boleh, kamu harus cepatnya pergi. Kamu tidak boleh di sini. Danur berucap sedikit bergetar. Ia trauma mengingat kejadian yang menimpa istrinya. Pandangannya menatap tubuh Tantri. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Loh, kenapa Mas? Sudah Nak Danur, biarkan Tantri di sini sementara waktu. Bibi juga rindu dengannya. Iya Mas, aku rindu sama ibu dan bapak. Mas aku diusir, sambung Tantri. Anggi hanya diam melihat sikap Danur yang ia pikir sangat aneh. Seolah Danur tengah ketakutan dan sangat gelisah. Bukan mengusir, tapi demi kebaikan kamu dan bayi kamu, sahut Danur tegas. Lah, emangnya ada apa dengan bayi kami? Tantri bertanya lagi karena ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan Danur. Sudah. Nak Danur, Paman minta biarkan Tantri di sini beberapa waktu. Paman yakin kita bisa menjaga dia. Danur merasa gelisah. Melihat kandungan Tantri yang semakin membesar membuat rasa traumanya semakin kuat. Meski sebenarnya benda yang pernah ia temukan sudah ia berikan pada Nek Asih, tapi ia tetap tak ingin adik sepupunya merasakan hal yang naas seperti istrinya. Bi, saya mohon, selama di sini siapapun jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya. Cukup kalian yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh lagi masuk selain Bibi, Paman dan suaminya. Tugas Danur membuat dirga dan Gendis melotot. Lah, emangnya kenapa Danur? Apa kami ini orang jahat sampai kami dilarang? Gendis menghampiri Danur dengan mimik wajah penuh tanya. Saya hanya menjaga dan tidak ingin hal buruk kembali menimpa keluarga saya. Apa yang terjadi pada Arimbi? Cukup dia dan kami yang merasakannya. Danur berkata dengan sedikit tekanan. Lalu ia pergi meninggalkan semua orang. Mirna pergi membawa Tantri bersama suaminya menuju kamar di dekat ruang tamu bersama Anggi yang harus ketat menjaga Tantri. Meski ia masih merasa tak mengerti dengan keadaan di rumah kakak sepupunya. Waktu sudah terlihat gelap. Runia tengah merasakan perutnya yang keroncongan karena isi rumah masih berduka. Sehingga Mirna tak menyiapkan makanan untuk orang rumah. Mirna hanya memasak untuk Tantri dan Anggi karena Danur melarangnya mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ya ampun, Bibi masak hanya untuk si Tantri saja, rutuk Runia. Lalu dia membuka kulkas, hanya ada telur, mie rebus dan sayuran. Lalu ia mengambil telur dan mie untuk makan malamnya. Runia menyalakan kompor. Namun angin dari jendela di hadapannya sedikit berembus, membawa aroma anyir dan bau tak sedap yang menusuk hidung Runia. Ia celingukan mencari bau yang memang sangat menyengat. Sebuah benda jatuh di hadapannya. Runia pun kaget kala melihat daging di dalam mangkok di sampingnya. Ia melihat daging yang masih merah dan penuh dengan darah, tapi baunya sangat amis dan anyir yang membuatnya sedikit mual dan ingin muntah. Daging? Kok baru lihat ya? Perlahan Runia mendekati mangkok yang terlihat sebuah daging merah berukuran sedang atau sekitar 1 kilogram. Namun Runia dibuat penasaran kala daging di dalam mangkok itu bergerak seolah berdenyut. Warna merah darah begitu pekat. Runia hendak menyentuhnya. Namun,
Runia terkejut kala daging di dalam mangkok itu adalah sebuah ari-ari bayi. Bahkan masih jelas tali dan gumpalan dagingnya yang sangat memerah dan gumpalan daging yang membiru. Runia perlahan beringsut dengan tangan gemetar. Tiba-tiba lagi ia berteriak kala sebuah tangan menyentuh tangannya. Runia, kamu kenapa? Teriak-teriak seperti di hutan, ah? Gendis datang dengan wajah datar dan bertanya pada anak gadisnya. Ibu. Runia memeluk Gendis. Namun tubuh Gendis terasa dingin dalam dekapannya. Ibu, kenapa badan ibu begitu dingin? Apa ibu tengah sakit? Ujar Runia yang masih memeluk Gendis. Namun Gendis diam tak menjawab pertanyaan Runia. Runia menyeka air matanya dan melerai pelukannya pada Gendis. Ia berkata, Bu, tadi di sana ada daging. Tapi itu bukan daging, Bu. Itu ari-ari bayi. ucapnya menceritakan apa yang ia lihat. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.